Di awal film memperlihatkan seorang pemimpin gangster yang mendarat dengan jet pribadinya. Setelah turun dari jetnya, ia pun melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk kembali ke rumahnya yang berada di Kolombia. Jika ada warga yang menghalanginya, anak buahnya tidak segan-segan untuk menghabisi orang tersebut. Scene pun berpindah ke rumah pemimpin gangster itu. Terlihat sang pemimpin gangster yang sedang asik berenang. Ia pun merasa aman karena ada pengawal yang selalu siap untuk menjaganya. Namun tak disangka tiba-tiba saja seorang pembunuh bayaran berhasil menghabisinya. Pelakunya adalah pemeran utama di film ini, yaitu Arthur Bishop. Kemudian setelah menghabisi pemimpin gangster tersebut, Arthur pun melarikan diri dan berhasil kembali ke rumahnya dengan selamat. Arthur ini merupakan seorang pembunuh bayaran profesional dengan pekerjaannya yang penuh resiko. Tugasnya seringkali memaksanya untuk menciptakan kematian seperti sebuah kecelakaan tragis. Pulling a trigger is easy. Scene pun berpindah. Di sini terlihat Arthur yang mencari Harry McKenna. Harry merupakan teman Arthur dan diketahui kalau mereka berdua bergabung dalam pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Selama pertemuan itu terbongkar juga bahwa Harry mempunyai anak yang bernama Steve McKenna yang dikenal dengan sifat nakalnya yang selalu berbuat masalah. Arthur kemudian menerima bayaran yang sangat mahal untuk misi yang dia terima. Karena ia ingin beristirahat, ia memutuskan untuk datang ke sebuah klub malam. Dan di sana dia pun bermesraan dengan wanita yang dia temui. Keesokan harinya terlihat Arthur yang sedang menatap laptopnya dan tiba-tiba sebuah email masuk ke akun pribadinya. Isi pesannya yaitu rencana untuk menghabisi Harry McKenna. Arthur langsung menelepon agensinya dan bertanya tentang pesan yang menurut dia ada kesalahan. There must be a mistake. Lalu Arthur meminta segera diatur untuk pertemuan ini. I want a meeting. Dean Sanderson yaitu pemimpin dalam organisasi mekanik yang baru saja mendarat dari jet pribadinya. Di sini Dean pun bertemu dengan Arthur. Dalam pertemuan itu dia memberitahu bahwa agen mereka di misi rahasia di Afrika Selatan, Sebastian, sudah terbunuh. Sebastian. Sebab ada orang yang membocorkan informasinya. Satu-satunya orang yang tahu semua tentang pekerjaan ini selain Dean adalah Harry McKenna. Namun mereka menemukan sesuatu dalam akun deposito Harry yang tertulis jumlah uang fantastisnya senilai 20 juta dolar. Hanya dalam 2 hari Arthur diberi tugas untuk membunuh Harry. Karena buktinya Harry telah menghancurkan organisasi itu dari dalam. Walaupun dia adalah temannya atau Dean terpaksa memberi tugas orang luar untuk membunuhnya. Scene pun berpindah. Terlihat Arthur yang telah selesai dengan meditasinya. Dia pun memulai aksinya. Arthur pun langsung menelpon Harry. Arthur meminta Harry untuk cepat keluar dari gedung itu karena Dean akan menemuinya. Harry langsung mengikuti arahan Arthur untuk cepat keluar dari gedung itu. Dia memberitahu Harry kalau dia menunggunya di basement. Namun Harry tiba-tiba terkejut melihat mobilnya sudah dirusak dan Arthur pun langsung muncul. Ketika baru saja menyadari bahwa Arthur sudah diberi tugas oleh Dean karena Harry sudah menjual rahasia organisasi ini ke pihak lain. Dan saat itu Harry pun merasa sudah putus asa. Namun dengan perasaan campur aduk dia akhirnya menghadapinya. Dengan pistol miliknya sendiri Harry pun ditembak oleh Arthur dan mengakhiri segalanya. I get off a couple of shots, so down looking like a pussy. Why didn't you kill me? Send somebody else. Kemudian Arthur datang ke makamnya dan melihat anaknya Steve berada di pemakaman. Dia mengantarkan anaknya pulang ke rumah mendiang ayahnya. Dalam foto Harry terlihat gagah sebagai seorang veteran perang. Arthur juga menawarkan uang kepada Steve. Need some money? Setelah mengetahui bahwa pihak bank telah mengosongkan rekening ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi Steve memutuskan untuk kembali merampok mobil dan memilih untuk melanjutkan hobinya. Sebelum pulang, Steve bertanya kepada Arthur, orang macam apa yang berani menembak pria yang menggunakan kursi roda?
Di tengah malam, Steve sedang di dalam mobilnya tanpa disadari tiba-tiba seorang penodong muncul dengan rencana jahat untuk merampas mobil Steve. Namun yang tak diketahui perampok ini adalah bahwa Steve bukanlah target sembarangan. Steve merupakan spesialisnya. Oke. Dia bahkan siap menembak jika itu satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan mobilnya sampai Arthur datang. Stupid to kill someone when you have a motive. Get out of here. Keesokan harinya Steve menemui Arthur dan dia meminta bantuan Arthur untuk mengajarkan cara menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Arthur tahu dia meminta itu karena ayahnya menjadi mentor Arthur. Tetapi Arthur menolak permintaan Steve. Steve. Lalu Steve langsung meninggalkan Arthur dan pergi ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Steve pun bertemu dengan seorang pria yang ada di sana. Pria itu memberi nasihat kepada Steve untuk mengikuti kata hatinya. Follow what this tells you. Malam harinya Arthur pun menelpon Steve agar menemuinya besok jam 7 pagi. 7 a.m. tomorrow. Setelah bertemu, Arthur memberi pengertian bahwa untuk menjadi seorang mekanik atau seorang pembunuh bayaran itu tidak mudah. Ia harus mengetahui dulu target dengan sebaik-baiknya. Adopt this little fella. Kemudian dalam pelajaran kedua adalah tentang merawat dan memberi makanan anjing dengan tepat waktu. Ini adalah langkah awal untuk melatih kedisiplinan. Selama 6 minggu, Arthur juga meminta Steve untuk ke kedai kopi sambil membawa anjingnya setiap hari. Walk it, feed it, make it your best friend. Tomorrow, 11 Fisher Square. Take the dog to the coffee shop and Rip. Order a coffee, black. Play nice with the dog. Every day for the next 3 weeks. Setelah itu Steve mulai belajar menembak. Selain itu juga Steve harus mendalami pengetahuan tentang organ tubuh vital dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kematian. Di sela waktunya Arthur merakit sebuah mobil yang sudah menjadi pekerjaan dia selama 2 tahun. Karena ia ingin terus meningkatkan kemampuannya. Suatu hari dia mengajak Steve untuk bertemu seorang mafia penjual senjata ilegal. Arthur terlihat berniat membeli senjata dengan menyerahkan sejumlah uang. Tiba-tiba Arthur mencekik dan menggantung seorang mafia itu. Ketika Steve kembali ke rumahnya, dia merasa ada kekaguman terhadap cara kerja Arthur. Lalu Arthur memberikan misi kepada Steve. What's the file? Coffee shop. Seorang pelanggan tetap di kedai kopi tempat Steve membawa anjingnya ternyata adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi rahasia yang berbeda. Arthur telah menugaskan Steve untuk membunuh seseorang dengan menggunakan cairan kimia yang bisa membuat jantung target berhenti berdetak dalam waktu 3 menit dengan hati-hati. Steve merasa ragu dan ingin membatalkan rencananya. Namun Arthur memberikan peringatan lagi jangan mencoba membunuhnya dengan fisik karena perbedaan postur tubuh yang cukup jauh. Hey, have you ride someplace? Yeah? Let me get you a drink. Di rumah pria itu terjadilah pertarungan sengit. Steve hampir saja tewas dalam perkelahian itu. Akhirnya dia berhasil membunuh targetnya. Setelah kembali ke rumah, Arthur mengingatkan Steve untuk menjalankan segala hal dengan rapi. Kemudian mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah bar. Lalu Arthur kembali mendekat bersama seorang wanita. See you later. Tak kalah juga Steve juga berhasil mendapatkan mangsanya. Kemudian Dean menghubungi Arthur karena pekerjaan sudah dilakukan dengan orang lain. Jadi Dean memberikan tugas baru kepada Arthur yang harus diprioritaskan. Tugas dalam targetnya adalah seorang pria yang dikenal dengan nama Andre Vaughan. He's a priority.
Andrew mengakui dirinya sebagai nabi baru dan menyuruh mereka untuk berhenti menggunakan adrenalin yang dikombinasikan dengan obat jantung dari tim dokternya, New Messiah. yang dapat menyebabkan jantung berhenti berdetak dalam beberapa menit. Selain itu, Andrew memiliki kelemahan, yaitu menyukai wanita muda. Dengan mengetahui kelemahannya, Dean dan Arthur mulai aksi mereka dengan memasang kamera penyadap untuk mengawasi Andrew. Kemudian mereka berusaha menyusup ke dalam ruangannya. Setelah mereka masuk, masalah pun muncul karena mereka tidak bisa membunuhnya dengan rencana yang sudah disiapkan. Mereka pun terpaksa membunuhnya dengan mengambil kabel yang ada di dekatnya. Mereka masukkan kabel ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa bernafas dan tidak bisa menyelamatkan diri. Tiba-tiba sebuah skrup terjatuh di antara pengawal mereka. Dengan refleks memeriksa dinding kaca dan pertempuran pun terjadi. Lalu untuk menghindari pengejaran polisi, Arthur dan Steve sementara memisahkan diri. Ketika Arthur menunggu kereta, Arthur tidak sengaja melihat Sebastian. Ia masuk ke dalam kereta tim mereka yang gugur di Cape Town akibat kesalahan Harry yang menjual rahasia mereka. Arthur kemudian bertanya ke Sebastian kenapa dia masih hidup. Sedangkan anggota tim mereka banyak yang sudah terbunuh. Ada hal yang mengejutkan. Sebastian memberitahu ternyata Dean yang memberinya uang banyak untuk membunuh tim mereka sendiri. Dean paid me. Membuat Arthur marah besar dan ia langsung menghajar Sebastian. Setelah itu Arthur kembali ke kapal. Namun ketika ia sampai di kapal, ia tidak melihat teman-temannya. Tiba-tiba 3 pria bersenjata muncul dan dengan langkah cepat mereka mulai mengejar Arthur. Ketika menelpon Steve, Arthur langsung menyadari situasinya yang berbahaya. Dia dengan cepat memberitahu Steve bahwa dia sedang ditodong. Arthur langsung menyarankan Steve untuk mengambil pistol yang tersimpan di dalam sofa. Sampai akhirnya Steve berhasil mengambil senjata dan berhasil menghabisi musuh. Arthur yang sudah kembali langsung menyuruh Steve mengambil persenjataan. Lalu Steve pun terkejut. Di sini Steve menemukan pistol milik almarhum ayahnya. Grab all the gear on the top shelf and put... Kecurigaan Steve pun mulai muncul. Steve mulai berpikir bahwa Arthur yang sudah membunuh ayahnya. Get in the boat. Kemudian saat Arthur tiba di rumah Vince, di sini Arthur memaksa Vince untuk memberitahu lokasi Dean. Namun Vince tidak mau buka mulut sehingga Arthur terpaksa menggunakan anaknya sebagai tekanan. Where's Dean? You, how far I go? Arthur langsung menghubungi Dean dan dalam percakapan itu terungkap bahwa dia mendapatkan uang sebanyak $50 juta untuk membunuh Harry. How much? 50 million. I already have. Where's conference room E? Kemudian terlihat Dean dan pasukan pengawalnya. Di sini Arthur dan Steve pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan langsung mencegatnya. Lalu mereka berdua pun langsung lebih dulu menghabisi pengawalnya. Dan dengan cepat mereka dieksekusi di dalam mobilnya. Fuck you. Saat itulah Arthur tidak sengaja melihat pistol Harry yang dipegang oleh Steve. Arthur pun merasa yakin bahwa Steve akan menggunakannya untuk segera menghabisinya. Setelah sampai di sebuah pom bensin, Steve dengan sengaja menumpahkan bensinnya di sekitar mobilnya. Lalu ia berpura-pura membeli makanan lalu menembakkan pistolnya. Sesampainya Steve kembali ke rumah Arthur, saat itu dengan tenang dia menyalakan musik. Kemudian dia mengambil mobil mewahnya. Ternyata dia menemui ada secari kertas di dalam mobil itu yang bertuliskan, "Steve, jika kau membaca tulisan ini berarti kau akan mati."
Dan di dalam rekaman CCTV terungkap ternyata Arthur sebenarnya sudah melompat keluar dari dalam mobil sebelum ledakan terjadi. Dan film pun tamat.